Salam sejahtera, Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia, Juwana, Minggu 26 April 2020. Selamat Hari Minggu Paskah ketiga bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama ibadah online bersama saat ini. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Sedangkan persembahan pada hari ini masing-masing untuk dana gereja dan DPJ. Khotbah kita pada hari ini adalah hidup yang dipenuhi oleh Sang Firman, yang akan dilayankan Pendeta Robinson dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bersama-sama kita memasuki saat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru, PKJ 27 bait pertama dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala serta serabi terubin. Pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita kuduskan kebaktian Minggu Paskah 3 ini yang berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan penuh kasih setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bersertamu juga. Sungguh kita patut bersyukur pada saat ini dapat beribadah bersama di Minggu Paskah ketiga, di mana kita akan bersama-sama menghayati sebuah tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Roma 12 ayat 2 menyaksikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya kita dapat dimampukan untuk hidup bersukacita, hidup dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita nyatakan dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2, ku berbahagia.
Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kita sebagai ahli warisnya, kita mendapatkan ciptaan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Namun demikian dalam hidup dan kehidupan kita, kadangkala kita kecewa, kadangkala kita mengalami kehilangan pengharapan. Dan di situ kita jatuh di dalam dosa. Kita pergi ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan melanggar akan perintah Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Sudah seharusnya kami berbahagia mengikut Engkau Tuhan, hidup seturut dengan firman-Mu. Namun demikian dengan pergumulan hidup yang nyata yang kami hadapi, kadangkala membuat kami berbeban berat. Kami memberontak terhadap Engkau. Bahkan hidup kami tidak teratur seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada kesempatan ini juga mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Akuilah akan keterbatasan diri kita, keberdosaan kita yang hidup tidak sesuai dengan kehendak-Nya.
Tuhan yang hidup, inilah doa pengakuan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, baik dalam hati kami, pikiran maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ubahlah diri kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami memohon. Amin. Bersukacita ketika kita hidup terbuka mau diubah oleh Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan ini. Berita anugerah bagi kita dari 2 Korintus 5 ayat 17 menyaksikan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Bersukalah, cintalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak
saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kiranya kita dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa bersama. Ketika kami hidup dalam dunia ini merupakan sebuah anugerah, pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Memang dalam perjalanan hidup ini ada lika-liku kehidupan yang kami lalui. Namun kami yakin dan percaya ada janji-Mu yang teguh, yang senantiasa menyertai kami. Meskipun kami kecewa, meskipun kami galau, bahkan kadangkala menghadapi keputusasaan, kami bersyukur ada Kristus yang bangkit bagi kami. Kristus yang mau memperbaharui hidup dan kehidupan kami hari demi hari, hingga sampai saat ini kami ada di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur boleh kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hidup ini dapat kami terima dengan baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus mencurahkan hikmat bagi kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kehendak-Mu itu dapat mengubah kami, dapat membarui kami serupa dengan Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 demikian. Pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, di tengah-tengah pergumulan akan penyebaran dan penularan COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia, bagaimana cara hidup kita sebagai pengikut Kristus menghadapi pergumulan itu? Apakah hidup dan kehidupan kita tetap setia mengasihi Kristus dengan hidup seturut dengan firman-Nya? Apakah seluruh perjalanan hidup kita serahkan kepada Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini? Atau kita galau, kita putus asa, kehilangan harapan ketika menghadapi perjalanan hidup yang nyata saat ini? Impian, kerinduan, rencana tidak sejalan dengan kenyataan hidup. Kita menyerah, bahkan tidak mau menelusuri perjalanan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah melari dari kenyataan hidup ini. Kita hidup untuk kesenangan pribadi, pergi ke tempat hiburan yang tidak sehat. Kita lupa diri bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu bisa diperbaiki kalau kita sebagai pengikut Kristus mau membuka diri untuk hidup dibaharui. Kisah dua orang murid sebagaimana disaksikan dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 merupakan contoh nyata yang dapat kita renungkan bersama. Mereka adalah orang yang kehilangan harapan karena apa yang mereka impian pada Yesus justru berakhir di kayu salib. Yesus mati
Mereka tidak punya pemimpin yang mau memimpin kehidupan para murid. Sehingga mereka galau. Gimana masa depanku? Siapa yang akan memimpinku untuk mendapatkan suatu sukacita yang begitu melimpah? Hati mereka dipenuhi dengan duka yang mendalam karena mereka telah kehilangan guru yang dikasihi. Mereka resah akan masa depan mereka, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Ya udah, lebih baik aku pulang ke kampung halamanku. Dan mereka pun pulang. Ternyata dalam perjalanan, 2 orang murid itu bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dalam perjalanan itu Yesus yang bangkit menampakkan diri dekat dengan mereka. Akan tetapi 2 orang murid itu tidak menyadari bahwa Yesus hadir bersama dengan mereka. Mereka malah menganggap bahwa yang ada bersama mereka adalah orang asing. Orang yang ketinggalan berita tentang kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus yang bangkit, yang hadir bersama-sama dengan mereka, yang bercakap-cakap dengan mereka, Yesus ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka bercakap-cakap setelah apa yang mereka katakan. Setelah Yesus mengetahui semua yang didengar dari percakapan itu, Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci. 2 orang murid ini belajar kembali dalam pendampingan Tuhan Yesus melalui penyampaian kitab suci. Dasarnya adalah kitab suci. Sehingga perjalanan yang mereka lakukan adalah perjalanan yang memulihkan. Karena mereka sedang kehilangan harapan. Tuhan Yesus mengupayakan supaya mereka dapat membuka diri, dibarui oleh Sang Firman yang hidup. Mungkin hidup dan kehidupan kita saat ini seperti 2 orang murid yang sedang menempuh sebuah perjalanan ke Emmaus. Kita sebagai pengikut Kristus saat ini juga mengalami hal yang sama. Menempuh perjalanan hidup yang pahit. Dengan adanya peristiwa COVID-19 ini, kita menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan tantangan hidup yang begitu berat. Peristiwa perjalanan ke Emmaus sekarang ini bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Kalau kita perhatikan di berita, orang kota banyak yang mau pulang ke kampung halaman karena di kota sudah tidak mampu mengais rejeki lagi. Sehingga yang mereka lakukan adalah kembali ke kampung halamannya. Peristiwa perjalanan ke Emmaus dapat dihayati sebagai sebuah perjalanan melarikan diri dari kenyataan hidup. Kabur dari kenyataan hidup yang sedang dihadapi. Mungkin kehilangan harapan. Tak bisa disangkal bahwa kebodohan hidup juga bisa kita alami dalam perjalanan hidup kita saat ini. Tuhan yang hadir, Tuhan yang dekat dengan kita. Kita tidak
merasakan kehadiran Tuhan. Semua sudah tertutup dengan pikiran-pikiran yang negatif. Padahal kita tahu bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kita. Dia adalah Kristus yang senantiasa hadir ketika kita bersekutu bersama dimanapun kita berada. Perjalanan ke Emmaus seharusnya menjadi pelajaran hidup bagi kita sebagai perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ketika dua orang murid mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka mengundang Yesus untuk bermalam di tempat mereka. Kita yang hidup saat ini juga belajar mengajak Yesus, mengundang Yesus supaya tetap tinggal di dalam hati kita, tinggal bersama kita, sambil kita sadar bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita terbuka, ketika kita menyadari akan keberadaan Dia, maka Dia akan menyampaikan firman Tuhan yang senantiasa membaharui hidup dan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita kehilangan harapan. Mungkin saat ini kita kecewa dengan kenyataan hidup yang ada. Kiranya ketika kita menerima firman Tuhan, firman yang membangkitkan kita, dapat mengubah kelemahan hidup menjadi semangat yang berkobar-kobar. Kita bangkit bersama Yesus yang bangkit, tetap semangat menghadapi perjalanan hidup yang nyata saat ini bersama Yesus yang bangkit. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit bagi kami, sudah seharusnya kami bersyukur akan berkah kemurahan-Mu yang menyapa kami dengan firman-Mu, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mampu memperbaharui diri kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup menghadapi penyebaran perluasan COVID-19 saat ini. Tentu kami berharap penyebaran ini dapat berakhir. Kami berharap pergumulan ini dapat diatasi dengan baik oleh berbagai macam pihak.
Begitu juga dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami supaya kami dapat menghormati, menghargai himbauan baik dari pemerintah maupun gereja Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu supaya dapat hidup seturut juga apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang bergumul dengan kesehatan, bahkan juga bagi mereka yang berusia lanjut. Tuhan, berikanlah kekuatan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan kesehatan prima lebih lagi bagi mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mungkin juga bagi mereka yang terinfeksi virus corona. Kau berikan kekuatan, ketabahan bagi mereka, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh. Tuhan juga berkati akan tenaga medis yang berupaya bersama-sama dengan mereka yang terinfeksi. Kau berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Begitu juga dengan keluarga mereka. Tuhan, kasihilah. Tuhan, berikanlah kekuatan sehingga keluarga dari para tenaga medis mampu untuk mendukung pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berharap kiranya vaksin maupun obat dapat memberikan yang terbaik bagi pemulihan pasien yang terinfeksi virus corona ini, Tuhan. Juga Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, bagi mereka yang terkena dampak PHK maupun dirumahkan. Tuhan berikan hiburan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat menafkahi baik diri sendiri maupun keluarga mereka. Bangkitkanlah mereka, sehingga mereka dapat mampu untuk hidup dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah dengan berbagai macam peraturan yang ada. Tuhan juga tolong polisi, Satpol PP maupun aparat keamanan lainnya untuk bersama-sama menjaga agar peraturan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pencegahan, penyebaran dan perluasan COVID-19 dapat diatasi dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemerintah beserta kebijakan yang diambil untuk menanggulangi pergumulan ini. Begitu juga dengan tindakan kejahatan yang merajalela di berbagai tempat. Tuhan tolong, biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mewujud nyatakan damai sejahtera Tuhan bagi warga negara Indonesia. Begitu juga dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu kiranya dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara yang Tuhan kasihi. Berkati Tuhan setiap upaya yang kami lakukan. Berkati setiap pekerjaan yang kami tekuni. Kiranya apa yang kami lakukan itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan akan Engkau.
Kami serahkan dua permohonan ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, kita pujikan dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejatinya jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, sebagai ungkapan syukur pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat Tuhan terima dan Tuhan kuduskan. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami dalam memberikan persembahan tersebut akan kesalahan dan kekeliruan kami. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, terlebih majlis jemaat dalam mengelola persembahan ini, biarlah dapat mengelola dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa akan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berlemah bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berteman bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.